Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dia akan merenungkan setiap kegagalan sebelum mencoba sekali lagi. Setelah memahami variasi yang dia yakini, dia akan berusaha mengendalikan Blackguard. Pada akhirnya, Blackguard tetap tidak bergerak. Api mengerikan di dalam labu telah membakar energi yang dia kirimkan. Dia gagal berkali-kali, dan itu sudah beberapa ribu kegagalan. Bahkan Sui Ying dengan ranah hatinya mulai merasa frustrasi. Dia mencoba segala macam cara yang berbeda dan bahkan merangkum pengalamannya saat mencobanya. Dia menggunakan strategi acak, hukum apapun yang dia pahami akan diambil sebagai basis. Dia akan merenungkannya sebelum mencoba menipu labu itu. Siapa yang tahu kalau dia benar? Dia menghabiskan 3 bulan untuk memahami lebih dari 2000 variasi teknik budidaya. Namun tidak peduli seberapa acak permutasi itu, semuanya gagal pada akhirnya. Sui Ying menghela nafas panjang. Angin kencang bertiup dan menghancurkan gunung di seberangnya. Badai terbentuk di sekelilingnya. Beruntung dia mencegah orang lain mengganggu dia, dan tidak ada manusia yang berada 50.000 kilometer di sekitarnya. Ada beberapa yang tinggal di sekitar sini di masa lalu, meskipun mereka telah diteleportasi oleh Sui Ying menggunakan Mirage World-nya. Setelah dia sedikit menenangkan diri, Sui Ying berbalik dan kembali ke rumah bambunya. Dia duduk bersila dan menuangkan anggur buah mahal untuk dirinya sendiri sebelum menghirup. Baru saat itulah wilayah hatinya kembali tenang seperti biasa. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikir Sui Ying, aku sudah gagal beberapa ribu kali. Bahkan jika aku melanjutkan secara acak selama 2 tahun ke depan, itu hanya berakhir dengan lebih banyak kegagalan. Petik 2. Mungkin aku telah berpikir salah selama ini. Sui Ying menutup matanya. Karakter yang tak terhitung jumlahnya berkedip dalam kesadarannya seperti sebelumnya. Karakter-karakter tersebut membentuk keseluruhan teknik. Setiap karakter diisi dengan kedalaman yang tak terbatas. Jika aku memahami satu karakter secara menyeluruh, aku mungkin harus menghabiskan waktu lama untuk melakukannya. Memahami karakter-karakter itu mungkin memerlukan waktu lebih dari 5 tahun. Sui Ying merefleksikan, jadi, aku berpikir bahwa ini pasti bukan jalannya. Aku selalu khawatir bahwa tidak ada cukup waktu, 5 tahun terlalu singkat. Itulah mengapa memutuskan untuk mencoba-coba dan berhenti dalam memahami setiap karakter sebelum mencoba memahami teknik secara keseluruhan. Sui Ying memperluas indranya ke dalam karakter-karakter itu, mungkin aku harus mengambilnya dengan lambat dan mencoba untuk memahami karakter demi karakter sebagai gantinya. Petik 1. Karakter pertama. Sui Ying memusatkan kesadarannya pada karakter pertama ini. Karakter itu berkilauan, itu berfluktuasi dan terasa sangat mendalam. Sui Ying dengan cermat merenungkan misteri mendalam di balik fluktuasi. Perlahan, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang itu sebelum akhirnya menjadi teknik kultivasi. Memahami sepenuhnya satu karakter mengandung teknik kultivasi, Sui Ying sedikit terkejut ketika dia membuka matanya. Namun, butuh waktu lama untuk memahami satu karakter, 3 bulan penuh. Dilihat dari kecepatan ini, ditambah dengan kurang dari 2 tahun yang tersisa, ia bisa memahami paling banyak 7 karakter. Mari kita lihat apakah aku bisa mengendalikan Blackguard. Sui Ying melambaikan tangannya. Blackguard muncul di meja bambu sekali lagi. Dia memperluas pikirannya. Pada saat itu, kekuatan matahari yang bercahaya menghasilkan karakter putih yang terbang. Tapi itu berbeda dari masa lalu, bukannya sejumlah besar karakter. Itu hanya satu karakter, namun karakter ini jauh lebih mendalam. Begitu karakter ini memasuki Black Labu, itu dibakar diam-diam oleh api yang menakutkan di dalam. Gagal, Sui Ying tertegun. Tidak ada cara lain, lanjutkan. Sui Ying menutup matanya. Dia telah gagal beberapa ribu kali sebelumnya dan mampu bertahan setelah mempertahankan Blackguard. Karakter kedua berkedip, itu juga memancarkan fluktuasi misterius. Dia dengan cermat merenungkannya. Ketika dia sepenuhnya memahami karakter, dia menyadari ada banyak kesamaan dengan karakter pertama karena mereka memiliki tipe yang sama. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memahaminya jauh lebih cepat. Dia hanya membutuhkan waktu sebulan untuk memahaminya sepenuhnya. Tampaknya ada beberapa kesalahan dengan pemahaman aku tentang karakter pertama.
Setelah Sui Ying benar-benar memahami dua karakter, ia memiliki beberapa kecurigaan terhadap karakter pertama yang ia pahami, dan segera mengubah teknik budidaya asli yang tidak akurat untuk mencerminkan pemahaman barunya. Weng menampilkan teknik ini, itu membentuk karakter putih tunggal dan memasuki Black Gourd sia-sia. Jalan pertama yang dilalui Sui Ying adalah jalan buntu. Dan sekarang, jalan kedua yang telah dia putuskan untuk jalani adalah jalan di mana dia harus berjalan sampai akhir karena dia tidak punya strategi lain lagi. Karakter ketiga memakan waktu 20 hari. Dia menemukan kesalahan yang dia miliki dalam apa yang dia pahami sebelumnya sebelum mengubah mereka. Tapi itu masih gagal. Karakter keempat memakan waktu 15 hari. Yang kelima memakan waktu 12 hari. Keenam membutuhkan waktu 11 hari. Yang ketujuh butuh 10 hari. Kedelapan membutuhkan 10 hari. Sui Ying akan selalu mengubah apa yang sebelumnya dia pahami terlebih dahulu sebelum membentuk karakter putih dan berusaha mengendalikan labu. Meskipun mereka semua gagal, dia memiliki semacam perasaan aneh bahwa sepertinya ini adalah jalan yang benar, rasanya dia semakin mendekati kesuksesan setiap kali dia mengubah teknik kultivasi. Orang harus tahu bahwa selama 3 tahun pertama ia memulai perjalanan ini, ia akan memahami teknik kultivasi baru setiap saat, ia memahaminya beberapa ribu, dan mereka semua salah. Namun, dia saat ini mempelajari setiap karakter secara detail, dan semuanya mengarah pada teknik kultivasi yang sama, meskipun akan ada beberapa lubang di sana-sini yang harus dia ubah. Salju tebal telah menutupi rantai pegunungan. Itu juga menutupi puncak gunung yang sedang ditanami Sui Ying. Sui Ying mendorong membuka pintu bambu, menyebabkan sejumlah besar salju yang terakumulasi terdorong terpisah. Menginjak salju yang tebal, dia meninggalkan banyak jejak kaki yang dalam. Dia berjalan ke tepi tebing dan duduk bersila di salju lembut, menutup matanya sebelum melanjutkan kultivasinya sekali lagi. Dia terbiasa merenungkan teknik budidaya yang ditinggalkan oleh Voidwalker ini, hanya saja dia akan sering berganti tempat. Terkadang, dia pergi ke danau di kaki gunung. Beberapa hari dia akan duduk di atas dahan pohon yang tebal dan tua. Tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan baik di depan rumah bambu atau di tebing puncak gunung. Karakter ke-51. Banyak karakter emas muncul dalam kesadaran Sui Ying. Dia memahami karakter ke-51 saat ini. Kali ini, dia menghabiskan periode yang lebih singkat, menyelesaikannya dalam 8 hari. Dia sedikit mengubah teknik kultivasi asli. Ini akhirnya benar. Sui Ying melambaikan tangannya, menyebabkan black labu muncul di tumpukan salju. Setelah itu, ia mengkondensasi gaya matahari bercahaya sesuai dengan teknik budidaya, membentuk karakter tunggal. Karakter ini putih, namun di bawah fluktuasi karakter, ia berubah warna dengan cepat. Awalnya diubah menjadi emas kusam sebelum akhirnya berubah menjadi emas asli. Karakter emas melayang di sampingnya. Sui Ying terkejut. Dia merasakan detak jantungnya berdetak kencang. Itu adalah pertama kalinya adegan aneh itu muncul. Itu memberinya perasaan harapan besar bahwa segalanya berbeda kali ini. Karakter emas meresap ke dalam Black Gourd. Weng gelombang, rasanya seperti kunci memasuki lubang kunci. Arai di dalam Black Gourd sedang diaktifkan, menyebabkan energi yang sangat besar terbentuk. Itu melilit bola api, yang sangat panas di dalam Black Gourd. Tubuh sebenarnya dari bola api ini sangat besar, seukuran Sunstar. Kekuatannya juga tak tertandingi. Api yang dipancarkannya mengeluarkan perasaan bahwa itu bisa memusnahkan semua keberadaan. Meskipun demikian, arai di dalam Black Gourd membentuk kekuatan kosong, yang benar-benar melahap bola api ini, melarangnya membakar terlepas dari seberapa kuat itu. Sangat berat. Sui Ying bisa merasakan seberapa berat bola api ini. Tekanan yang tak terlihat bahkan merembes ke jantung dewa sejatinya, menyebabkannya sedikit bergetar. Rasanya seperti anak kecil yang lemah mengangkat batu, terlalu berat. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Mengontrol Black Labu sangat melelahkan. Meski begitu, Sui Ying merasa bahwa jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan bola api, dia bisa mengaktifkan untaian itu. Ini sudah menjadi batas dari apa yang bisa ditahan oleh hati dewa sejatinya. Bahkan jika itu adalah untaian, itu mungkin akan membakarnya sampai mati.
Selamat untuk memahami teknik budidaya untuk mengendalikan harta pelindung ini. Aku sudah merasa cukup khawatir karena aku harus menunggu lebih banyak zaman jika kamu gagal sebelum yang lain datang dengan potensi besar. Bocah pakaian dalam merah itu muncul di Black Gourd. Tampaknya dia benar-benar bersemangat pada saat ini. Sue Ying meraih ke Black Labu dengan satu tangan. Dia memperluas inderanya pada arai yang mendalam di dalam. Arai telah membungkus seluruhnya di sekitar bola api tirani. Arai adalah inti dari Black Gourd. Hanya dengan mengandalkan arai ini, aku bisa mengendalikan Sunstar. Saat dia merasakannya, dia mulai berpikir betapa misteriusnya arai ini. Itu lebih membingungkan daripada hukum yang mengoperasikan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan lebih kuat dari jajaran meteor star yang terletak di Danau Heart Island. Itu pada tingkat yang sangat mendalam sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan seutas energinya menggunakan teknik budidaya yang ditinggalkan oleh Voidwalker. Weng gelombang, Sue Ying mencoba mengendalikan energi di dalamnya. Pada saat itu, riak yang mengerikan menumpuk. Tekanan tersembunyi yang dihasilkan oleh bola api ini pada hati dewa sejatinya berkembang pesat. Itu mirip dengan sepotong batu besar yang ditempatkan di sana, tidak apa-apa jika dia tidak membawanya, tetapi membawanya terlalu berat untuknya. Stop, berhenti, cepat, dan berhenti. Anak pakaian dalam merah yang duduk di atas Black Gourd merasakan apa yang terjadi. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak pada Sue Ying untuk berhenti. Kenapa? Sue Ying buru-buru berhenti. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya. Kamu berani, anak kecil pakaian dalam roh merah berkata, kamu baru mengerti teknik kultivasi dan belum mengerti Black Labu, namun kamu mencoba mengendalikan sebagian energinya. Aku hanya berusaha. Sue Ying merasa gatal di hatinya. Itu adalah kekuatan yang paling menakutkan yang pernah dia kendalikan sampai saat ini. Selain itu, Sue Ying merasa bahwa menggunakan energi ini akan memberinya kekuatan dan keberanian untuk bertarung melawan iblis kuno, yang dianggap sombong pada waktu sebelumnya. Dia hanya mengendalikan seutas energi, namun kekuatan sebesar itu membuatnya mabuk. Kamu harus dengarkan aku dulu. Si anak pakaian dalam merah merasa tak berdaya. Kamu baru saja melewati persidangan kedua, dan belum menyelesaikan persidangan ketiga dan yang paling penting, untuk memperbaiki labu hitam dalam 1.000.000 tahun. Tanpa memperbaikinya, kamu tidak bisa dianggap sebagai Voidwalker. Apakah kamu pikir orang tua itu akan membiarkan kamu mengendalikan labu hitam ini dengan nyaman? Petik 2. Sue Ying merasa kaget. Baru saat itulah dia mendapatkan kembali akalnya. Meskipun labu hitam ini ada di tangannya, dia belum memperbaikinya. Jika dia tidak bisa melakukannya dalam 1.000.000 tahun, Black Gourd masih akan meninggalkannya. Kamu belum memperbaikinya dan hanya mengendalikannya menggunakan teknik kultivasi secara paksa. Aku yakin kamu merasa itu menghasilkan tekanan besar pada kamu meskipun hanya mencoba merasakan energi di dalam. Dan tekanan ini semakin kuat dari waktu ke waktu, bukan? Kata bocah berambut merah. Sue Ying mengangguk. Kamu belum benar-benar menunjukkan kekuatannya. Saat kamu menggunakannya, mengingat bagaimana kekuatan bola api ini berada di luar milik kamu, bahkan seutas energi akan menangkal terhadap hati dewa sejati kamu. Bahkan dengan teknik kultivasi untuk mengendalikannya, menilai dari seberapa kuat hati dewa sejati kamu, butuh 10.000 tahun waktu untuk pulih dari cedera setelah menggunakan labu. Anak yang pakaian dalam merah menjelaskan, gunakan energi sekali, dan ini adalah 10.000 tahun pemulihan. Petik 2. Cedera seperti apa yang membutuhkan waktu yang lama? Sue Ying merasa bingung. Dia menduga bahwa mengendalikan energi di Black Gourd secara paksa akan menyebabkan cedera diri. Tetapi bahkan ketika dia memperbaiki avatar menggunakan jiwanya, dia bisa sepenuhnya pulih dalam waktu singkat. Tapi cedera jiwa ini yang disebabkan oleh penggunaan Black Labu akan memakan waktu 10.000 tahun? Tidakkah kamu tahu itu ketika kamu meninggalkan dunia ini karena kamu harus mengoperasikan energi Black Labu? Anak pakaian dalam merah berkata, untungnya, dunia hati kultivasi kamu tidak buruk. Jika wilayah hati kultivasi kamu lebih rendah, jiwa kamu mungkin hancur berantakan jika kamu harus memaksa jalan kamu. Petik 2. Sue Ying menghela nafas lega dalam hati. Tidak heran dia merasakan tekanan besar pada jiwanya ketika mencoba mengendalikan labu. Jika dia tidak bisa menahan tekanan ini, dia tidak akan bisa mengendalikannya.
Lalu di masa depan ketika aku memperbaikinya, labu tidak akan memberontak melawanku kan? Tanya Sui Ying. Saat kamu memperbaikinya, kamu akan menjadi penguasa Black Labu. Ini akan menjadi harta karun perlindungan kamu, jadi secara alami, itu tidak akan melukai kamu, kata bocah merah itu. Sui Ying mengangguk. Tidak apa-apa. Jika dia harus menghabiskan 10.000 tahun untuk pulih setelah menggunakannya sekali, itu akan terlalu menyedihkan. Tapi memikirkan ini masih terlalu dini karena dia harus memperbaiki Black Labu dalam 1.000.000 tahun. Itu menantang, tanpa teknik budidaya khusus, bahkan penguasa tidak bisa mengendalikannya. Kesulitan memperbaiki itu tampak jelas. Masih ada jutaan tahun lagi. Sui Ying tidak terburu-buru. Kapan kamu siap untuk meninggalkan dunia ini? Anak pakaian dalam merah berkata, selama kamu menggunakan kekuatan Black Labu ini, kamu bisa pergi. Aku telah menerima seorang murid di dunia ini. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa peduli atau memberitahu dia, Sui Ying menjawab. Saat kamu pergi, kamu tidak akan bisa kembali kecuali jika kamu menjadi seorang Voidwalker, kata bocah merah itu. Itu benar, mungkin saja aku tidak akan pernah melihat muridku lagi, Sui Ying mengangguk. 7 kecil bocah itu telah di depannya sejak dia 6. Dia sudah 1.000 tahun sekarang, dan kasih sayang Sui Ying kepadanya cukup tebal. Klan Dunia Chongxi. Status klan Dunia Chongxi saat ini agak berbeda. Karena keberadaan terkuat di dunia ini, dunia Dewa Terbang Salju, adalah sesepuh tamu dari klan mereka. Selain itu, ia juga guru dari Yang Mulia ke-7, Chong Yan. Bahkan 3 tempat suci tidak berani menggertak klan Dunia Chongxi, karena mereka takut membuat marah Dewa Salju Terbang Dunia yang kuat dan menakutkan itu. Sudah hampir 5 tahun, guru masih belum kembali. Little Chong Seven duduk di depan meja belajar sambil memegang buku tentang teknik pedang, namun dia tidak bisa berkonsentrasi. Aku pernah mendengar ayah mengatakan bahwa guru akan meninggalkan dunia ini terlihat dan tidak akan pernah kembali. Little Chong Seven merasa agak tak tertahankan, tidak mungkin kita tidak akan bertemu lagi kan? Ketika dia berusia 6 tahun, dia belum dewasa. Melihat teknik pedang yang ditampilkan oleh Sui Ying, dia menangis dan berteriak ingin membawanya sebagai guru. Dalam sekejap mata, 1.000 tahun telah berlalu. Waktu dia mengikuti gurunya jauh lebih banyak daripada waktu yang dia habiskan bersama ayahnya. Memikirkan bagaimana gurunya pergi tanpa kembali membuat Little Chong Seven tak tertahankan. Sesosok muncul di ruang belajar. Sui Ying menatap remaja berjubah putih yang sedang melamun di depan meja dan tidak bisa menahan tawa, 7 kecil. Little Chong Seven menoleh dengan tiba-tiba. Dia melihat remaja berjubah hitam yang tetap tak peduli seperti sebelumnya. Meskipun penampilannya telah sedikit berubah, sekitar 60-70% dari penampilan sebelumnya. Aura dan senyum yang akrab itu membuat Little Chong Seven curiga jika dia adalah gurunya karena para ahli dapat dengan mudah mengubah penampilan mereka. Dia buru-buru meletakkan buku itu dan bergegas dengan gembira, "Guru, persiapkan dirimu. Kamu akan mengikuti aku saat kita melakukan perjalanan keliling dunia mulai besok." Sui Ying berkata. Little Chong Seven cerah. Dia pikir gurunya akan datang dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Sepertinya dia membawanya bepergian keliling dunia? Ya, Little Chong Seven menjawab dengan gembira. Pada hari kedua, ketika Chongxi Forefather dengan penuh semangat mengirim mereka pergi, Sui Ying membawa muridnya untuk berkeliling dunia ini. Setelah mencapai tempat ini, dia tidak jujur melihat baik-baik dunia yang luas ini. Selain itu, periode kultivasi untuk Little Chong Seven pendek, ia tidak memiliki pengalaman dan telah mengunjungi beberapa tempat. Guru dan murid pergi bepergian. Sepanjang jalan, Sui Ying akan membimbing muridnya dalam kegelapan. Dia bahkan sengaja memberinya beberapa misi untuk dilakukan. Secara alami, waktu yang dihabiskan untuk mengajar itu singkat. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk mencoba memperbaiki Black Labu. Seiring berjalannya waktu, sudah 13.000 tahun. Hong gelombang. Seorang remaja berjubah putih duduk bersila di sebelah danau. Ada ilusi lautan luas yang muncul di langit di atasnya. Ilusi ini lebarnya lebih dari 100 juta kilometer. Di sebelahnya berdiri seorang remaja berjubah hitam. Dia adalah Sui Ying. Dia akhirnya menjadi dewa dunia.
Sue Ying sedikit mengangguk. Melihat muridnya menerobos untuk menjadi dewa dunia adalah banyak kekhawatiran dari benaknya. Setelah beberapa saat, Little Chong Seven yang telah selesai menerobos menunjukkan ekspresi bahagia. Sue Ying kemudian mengarahkan jarinya keluar, menyebabkan aliran cahaya ke terowongan melalui dahi Little Chong Seven. Sejumlah besar informasi melonjak, semuanya adalah analisis terperinci dari berbagai kelas 1 Dewa Hati. Ini adalah beberapa pemahaman yang dimiliki Sue Ying di kelas 1 Dewa Hati. Dia telah mengirimkannya ke muridnya. Banyak terima kasih, Guru, kata Little Chong Seven setelah mendapatkan kembali kesadarannya. Kamu telah memahami hati Dewa Penciptaan. Aku telah mengirimkan beberapa petunjuk lain pada kelas 8 Dewa 1 lainnya untuk kamu juga. Mulai sekarang, kultivasi kamu hanya akan bergantung pada diri kamu sendiri. Sue Ying menyerahkan gelang penyimpanan. Gelang ini berisi beberapa bahan eksternal yang membantu kultivasi kamu. Tentu saja, klan dunia Chongxi kamu memiliki dasar yang besar juga. Aku percaya ayahmu akan melakukan yang terbaik untuk merawatmu. Barang luar kecil ini hanyalah sedikit apresiasi. Petik 2. Ya, Little Chong Seven menerima gelang penyimpanan. Matanya berkaca-kaca karena dia mengerti sudah waktunya berpisah dengan gurunya. Kamu sudah menjadi dewa dunia sekarang. Jika kamu menjadi eksistensi yang kuat, kamu akan bisa hidup lebih lama. Di masa depan, jika ada kesempatan, kita mungkin bertemu lagi. Sue Ying berkata, ada juga hal yang harus aku katakan kepada kamu sebelum pergi. Petik 2. Little Chong Seven terkejut. Guru kamu berasal dari kosmos luar. Sue Ying tertawa, nama asli aku adalah Dongbo Sue Ying. Dari kosmos luar? Little Chong Seven merasa terkejut. Mari kita berpisah dari sini. Sue Ying tersenyum. Dia kemudian berteleportasi dan menghilang dari tempat itu. Guru. Little Chong Seven tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia melihat sekelilingnya dan mengerti bahwa gurunya memang telah pergi. Guru, Dongbo Sue Ying? Little Chong Seven bergumam pada dirinya sendiri. Di langit, Sue Ying berpegangan pada Black Gourd. Dia masih berusaha memperbaikinya. Kamu sudah mengucapkan selamat tinggal kepada muridmu, yang berarti kamu siap untuk pergi? Anak pakaian dalam. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.